Sekarang kita akan membahas masih pada kingdom Plantae, tapi bagian Angiospermae. Nah, Angiospermae ini masih bagian dari tumbuhan berbiji yang memiliki biji terbuka atau tertutup. Kita lihat di sini A itu dia tidak ada ruang kosong kan? Maksudnya untuk masuk ke sini dia tertutup sepenuhnya. Maka Angiospermae ini merupakan tumbuhan biji tertutup. Ada beberapa ciri dari tumbuhan Angiospermae. Yang pertama, habitusnya semak, perdu, atau pohon. Perkembangbiakan dengan menggunakan biji. Struktur tubuhnya, akar tunggang atau serabut. Batang memiliki berkas pembuluh dan endodermis. Berkas pembuluhnya terdiri dari xilem dan flum. Kemudian, daun lebar dengan petulangan daun atau venasi daun yang jelas. Misalnya, seperti ini. Nah, ini adalah venasi. Nah, ini venasi daun. Atau tulang daun. Jadi kayak ada seratnya. Nah, itu adalah tulang daun. Kemudian, bunga memiliki bunga yang sebenarnya, baik itu bunga semu, bunga yang sebenarnya. Jadi dia memiliki mahkota, benang sari, putik, kelopak. Nah, ini contohnya. Ada antera atau benang sari. Di benang sari, kemudian yang ini, antera itu kepala sarinya. Kalau filamen, ini batang. Batang atau tangkai. Atau tangkai. Tangkai sari. Nah, petal ini sama dengan mahkota. Sedangkan stigma, kalau ada kepala sari berarti ada kepala putik. Kalau style atau stilus, ini tangkai putik. Sedangkan karpel itu putik. Kalau ovari itu sama dengan bakal buah. Kalau sepal itu kelopak bunga. Ovul, bakal, biji. Sedangkan reseptakel ini dasar bunga. Nah, ini adalah bunga yang sebenarnya. Jadi dia memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap. Selanjutnya, Angiospermae atau Plantae itu mengalami pembuahan ganda. Nah, pembuahan ganda itu merupakan proses pembuahan yang terjadi 2 kali, atau dia mengalami fertilisasi 2 kali. Yang pertama, pembuahan terjadi antara inti sperma 1 dengan ovum, menghasilkan zigot. Dan yang kedua, pembuahan antara inti sperma 2 dengan inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan endosperma. Jadi hasilnya ada 2, zigot dan endosperma. Nah, kalau kita lihat struktur dari bunganya, ini bagian yang panjang ini adalah tabung polen, tempat di mana polen atau benang sari memasuki ovulum atau bakal buah. Nah, kita mulai dari yang inti jantan dulu. Kalau tabung polen kan berarti benang sari ya. Benang sari itu pada alat reproduksi pria. Bagian yang warna merah atau yang paling depan ini adalah inti vegetatif. Di mana inti vegetatif ini berfungsi untuk penunjuk jalan.
penunjuk jalan, dan untuk meleburkan mikrofil. Selanjutnya, inti yang kedua yang di belakang inti vegetatif ini adalah inti jantan atau inti generatif 1. Nah, yang di belakangnya atau yang paling belakang atau inti ketiga ini adalah inti generatif 2. Nah, yang pertama kali akan memasuki ovum itu adalah yang pertama. Yang memasuki bakal buah adalah yang pertama, dia meleburkan bagian ini. Setelah ini lebur, berarti sudah ada pintu masuk. Nah, yang pertama kali masuk, setelah ini lebur, atau pintu dibuka adalah yang nomor 2 atau inti generatif 1. Inti generatif 1 akan langsung membuahi nomor 7 atau ovum dan membentuk zigot. Sedangkan inti yang nomor 2 ini akan membuahi nomor 5 atau inti kandung lembaga. Sekunder membentuk endosperma. Sedangkan sisanya 3 inti yang di atas ini disebut antipoda. Yang ini disebut sinergit atau sel pengiring. Yang ini juga sinergit. Sehingga total dari inti pada ovulum atau pada bakal buah itu ada 8, sedangkan inti pada polen itu ada 3. Nah, tumbuhan angiospermae itu terbagi menjadi tumbuhan monokotil dan dikotil. Kalau tumbuhan monokotil itu adalah tumbuhan berkeping 1, sedangkan dikotil ada tumbuhan berkeping 2. Ini adalah dasar klasifikasi dari angiospermae. Kita lihat perbedaan dari keduanya. Kalau yang pada monokotil, bijinya 1, sedangkan ini 2. Kalau pada tulang daun pada tumbuhan monokotil itu sejajar atau melengkung. Kalau saya gambarkan lagi, misalnya ini ada daun pandan. Nah, ini venasi-venasinya langsung. Kita tahu ya, daun pandan atau daun kunyit. Kemudian, berkas pembuluh atau berkas pengangkutnya tersebar. Bunganya, perhiasan bunganya terdiri dari 3 atau kelipatannya, sistem akar serabut. Sedangkan untuk dikotil, tulang daunnya menyirip atau menjari. Menyirip itu kayak daun singkong, menjari itu kayak daun mangga. Nah, batangnya, berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Ini disebut dengan kolateral tertutup. Sedangkan untuk yang monokotil disebut dengan kolateral terbuka. Bunganya ini kelipatan 5, sedangkan akarnya tunggang. Kalau akar tunggang, dia memiliki satu akar utama yang terus menancap, sedangkan sisa-sisanya adalah cabang akar. Ya, sekarang kita lanjut pada tumbuhan berspora. Tumbuhan berspora itu memiliki 2 kelompok. Kelompok yang pertama, bryophyta atau tumbuhan lumut. Dan kelompok yang kedua itu adalah apa ayo? Pteridophyta. Sip. Nah, Pteridophyta ini adalah tumbuhan paku. Nah, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku ini memiliki beberapa persamaan. Persamaan antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, persamaannya apa aja? Kalau pada tumbuhan lumut dan paku, mereka sama-sama melakukan fotosintesis. Berarti kalau fotosintesis memiliki klorofil. Selain itu, yang kedua mengalami proses metagenesis. Nah, proses metagenesis ini adalah proses pergiliran keturunan antara fase vegetatif dengan fase generatif.
persamaan yang ketiga, mereka berkembang biak dengan menggunakan spora. Ya. Selanjutnya, nah kalau ada persamaan berarti ada perbedaan. Ada beberapa perbedaan antara Bryophyta dan Pteridophyta. Pertama, tipe tumbuhan. Kalau Bryophyta ini merupakan tumbuhan talus atau talophyta yang belum bisa dibedakan mana akar, batang, dan daun. Sedangkan kalau Pteridophyta itu merupakan tumbuhan kormus atau sudah bisa dibedakan mana akar, mana batang, mana daun. Untuk berkas pengangkutnya, dia belum memiliki xilem dan flum, sehingga dia menggunakan jaringan dasar atau jaringan parenkim. Sedangkan Pteridophyta sudah memiliki xilem dan flum untuk pengangkutannya. Kromosom pada tumbuhan lumut dewasa dan tumbuhan paku dewasa itu berbeda. Kalau pada Bryophyta, kromosom tumbuhan dewasanya adalah N atau haploid, dan pada Pteridophyta itu 2N atau diploid. Untuk fase hidup dominan, Bryophyta yang dominan adalah fase hidup gametofit atau fase hidup yang memiliki atau menghasilkan gamet, sedangkan pada Pteridophyta adalah yang menghasilkan spora atau sporofit. Nah, fase gametofit pada tumbuhan Bryophyta adalah tumbuhan lumut itu sendiri, sedangkan pada tumbuhan paku yang merupakan gametofitnya adalah protalium. Dan selanjutnya pada fase sporofit Bryophyta itu dilakukan oleh sporangium, sedangkan pada Pteridophyta itu yang menghasilkan spora adalah tumbuhan paku. Oke. Siklus hidup atau metagenesis pada tumbuhan berspora, yaitu pada tumbuhan paku dan lumut, itu ada beberapa hal yang membedakannya. Pada lumut, kita mulai pada lumut. Pada lumut, itu pertama yang muncul adalah spora. Spora itu akan membentuk protonema. Kapan membentuk proto? Ketika dia jatuh di tempat yang basah atau yang lembab. Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Kemudian tumbuhan lumut akan membentuk dua gamet. Ada archegonium. Satu lagi antheridium. Archegonium ini adalah gamet betina, berarti kalau gamet betina akan menghasilkan ovum, sedangkan yang gamet jantan akan menghasilkan sperma. Sperma dan ovum akan melakukan fertilisasi dan membentuk zigot. Zigot akan berubah menjadi sporogonium. Sporogonium tumbuh menjadi sporangium, dan sporangium nanti akan menghasilkan spora. Sehingga protonema yang berubah menjadi tumbuhan lumut dan tumbuhan lumut menumbuhkan archegonium dan antheridium adalah gametofit, sedangkan sporogoniumnya adalah sporofit. Itu pada tumbuhan lumut. Saya kasih penjelasan. Ini gametofit, sedangkan yang ini adalah sporofit. Oke. Nah, selanjutnya pada tumbuhan paku kita mulai juga dengan spora. Spora yang jatuh pada tempat yang lembab atau basah ini akan menjadi protalium. Nah, protalium ini akan menghasilkan gamet yang berbeda. Ada gamet archegonium dan ada gamet
antheridium. Archegonium akan tumbuh menjadi ovum, sedangkan antheridium menjadi sperma. Sperma dan ovum mengalami fertilisasi dan menghasilkan zigot. Zigotnya akan berkembang menjadi tumbuhan paku, dan tumbuhan pakunya akan tumbuh menjadi sporofil atau menghasilkan sporofil atau daun spora. Daun sporanya akan mengeluarkan sporangium, dan sporangium akan menghasilkan spora, sehingga protalium adalah gametofit dan tumbuhan paku adalah sporofit.